Sahabat Kompas, kalah di pemilihan presiden tidak membuat nama Anies Baswedan meredup. Menjelang Pilkada 2024, Anies kembali disebut dalam bursa calon gubernur Jakarta. Namun, kepastian Anies maju kembali masih menjadi tanda tanya. Sejauh mana Anies menjadi faktor penentu peta persaingan di pemilihan gubernur Jakarta 2024 ini? Ikuti ulasannya bersama saya, Yohan Wahyu di Bongkar Data. Setidaknya ada 3 aspek yang melekat dalam diri Anies Baswedan untuk kembali berlaga di pemilihan gubernur Jakarta 2024 ini. Faktor pertama, popularitas. Bagaimanapun, Anies adalah mantan gubernur Jakarta yang terakhir terpilih melalui pemilihan gubernur secara langsung di tahun 2017. Dengan posisi ini, sedikit banyak popularitas Anies di mata pemilih Jakarta relatif terjaga. Hasil kerja Anies sepanjang memimpin Jakarta relatif tidak terlalu mengecewakan. Kesan ini setidaknya tergambar dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Agustus 2022 atau menjelang berakhirnya masa jabatan Anies sebagai gubernur. Hasil jajak pendapat saat itu menunjukkan penilaian positif responden terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Di sejumlah aspek utama yang diukur, mayoritas responden secara merata mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta, baik di bidang politik keamanan, perekonomian, hingga kesejahteraan sosial. Inilah yang membuat di masa akhir jabatannya, popularitas Anies sebagai gubernur Jakarta relatif terjaga, dan ini menjadi modal awal maju dalam pemilihan presiden 2024 lalu. Tingkat keterpilihan Anies di Jakarta juga relatif stabil, sebagai imbas terjaganya popularitas Anies di mata pemilih Jakarta. Hasil pemilihan presiden lalu membuktikan selisih suara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar relatif tipis dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Provinsi DKI Jakarta. Hasil rekapitulasi suara oleh KPUD Jakarta menunjukkan Prabowo Gibran meraih 2.692.011 suara. Sedangkan Anies Muhaimin mengantongi 2.653.762 suara. Jika suara pemilih luar negeri ini dihilangkan alias tidak disertakan, total pemilih Anies Muhaimin di Jakarta mencapai 2.528.652 suara. Sedangkan Prabowo Gibran 2.004.033 suara. Tentu, rekam jejak perolehan suara Anies Muhaimin di pemilihan presiden ini menjadi modal politik bagi Anies untuk Pilgub Jakarta tahun ini. Bagaimanapun, panggung politik bagi Anies pasca pemilihan presiden akan menjadi pertimbangan mantan gubernur Jakarta ini maju atau tidak di Pilgub nanti. Jika 5 tahun ke depan masih berkeinginan untuk tampil sebagai kontestan di pemilihan presiden 2029, tentu Anies membutuhkan panggung. Sebagai mantan calon presiden dengan perolehan suara mencapai 40 juta lebih pemilih, tentu panggung politik penting bagi Anies untuk merawat memori dan dukungan pemilihnya. Maju kembali sebagai calon gubernur Jakarta adalah jalan untuk mendapatkan panggung politik tersebut. 3 faktor di atas tetap akan bertumpu pada sejauh mana peluang Anies mendapatkan tiket dari partai politik. Sejauh ini, belum ada partai politik yang memastikan mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Sejumlah partai politik
memang memberikan sinyal dukungan. Sebut saja Nasdem, PKS, dan PKB. Namun, ketiga parpol pengusung Anies di pemilihan presiden 2024 ini tentu punya kalkulasi dan prioritas kader internal yang juga mereka pertimbangkan. Jika diasumsikan ketiga partai politik ini berkoalisi kembali di Pilgub Jakarta, ketiganya menguasai 39 kursi atau setara 36,8% dari total kursi DPRD Jakarta. Sementara, potensi poros lainnya bisa lahir dari kekuatan yang selama ini juga dibangun di Pilpres, yakni Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Jika Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, dan PSI ini berkoalisi di Pilkada Jakarta, mereka sudah menguasai 50 kursi atau setara 47,2% dari total kursi DPRD Jakarta. Poros lainnya juga bisa muncul dari partai-partai politik yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres lalu, yakni PDIP, P3, dan Perindo. Sayangnya, penguasaan total kursi yang dikuasai ketiga parpol ini hanya 17 kursi atau setara 16,2% dari total kursi DPRD Jakarta. Modal kursi ini belum mencapai syarat minimal 20% kursi bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Pada akhirnya, dengan peta kekuatan kursi partai politik di atas, peluang muncul lebih dari 2 pasangan calon atau bahkan 3 pasangan calon bisa saja terjadi. Namun, sekali lagi, selain konfigurasi penguasaan kursi, keputusan Anies maju di pemilihan gubernur Jakarta turut menentukan kalkulasi peta parpol tersebut. Apakah akan berada dalam satu koalisi pengusung Anies atau berada di koalisi dengan memunculkan nama lain? Atau bisa saja semua partai politik tidak memberikan tiket kepada Anies untuk berlaga. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kita tunggu saja perkembangan peta politik pemilihan gubernur Jakarta berikutnya. Tentu bersama kami di Bongkar Data di edisi berikutnya. Salam.